Oke brother, welcome back to my YouTube channel. Welcome to 14 ID. Dimanapun kalian berada, kapanpun keadaannya, saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah bantu klik video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya brother. Karena di channel saya banyak video-video yang saya bagikan itu tentang ini, setting unit, hunting, dan sebagainya. Oke, hari ini saya nggak pengen lagi bahas ini unit saya. Mungkin kawan-kawan yang udah sering nonton video saya di YouTube mungkin udah bosan saya bahas unit. Saya nggak lagi ingin bahas teleskop saya, tapi saya ingin bahas ini. Nah, ini saya ingin bahas teleskop baru punya temen. Ini punya teman ya, bukan punya saya. Ini teleskop dari Discovery Optik yang HS 624 x 44 SFIR FFP. Oke, kita lanjut untuk pembahasan teleskop ini. Jadi kita hari ini ingin bahas ataupun review teleskop temen. Ini teleskop dari Discovery Optik yang tipe HS 624 x 44 SFIR yang FFP ini. Jadi ini teleskop tipe HS yang dari Discovery-nya, karena dari Discovery itu punya dua tipe. Yang pertama itu yang HS, yang kemudian yang pada umumnya itu yang HT. Yang HT itu seperti ini, seperti teleskop saya. Tapi ini yang west center ya. Kalau Discovery itu sunhead-nya itu dia di depan nih, di depan agak panjang ke depan dia. Kalau yang HT dia sunhead-nya seperti ini ya. Nanti dulu. Nah, dia sunhead-nya itu sarang tawon atau sarang lebah ya, kayak gini lah modelnya nih. Nah, ini ciri khas dari HT nih. Sunhead-nya kayak gini. Kemudian teleskop ini kita dapat mounting teleskopnya kayak gini juga, sama persis kayak gini mounting teleskopnya. Nah, ini untuk kotak mountingnya kayak gini, standar, ada kunci L dan ada dikasih bonus 2 baut untuk mounting atasnya nih, untuk maksudnya baut untuk ini tuh, untuk baut mounting ini. Nah, baut ininya kita dapat. Untuk kelebihan dari teleskop ini, dia udah shockproof atau tahan guncangan. Kemudian waterproof berarti tahan air, kayak gitu. Dia juga diselimuti ini cover, ada baut merahnya juga. Nah, ini tipenya Discovery HS 624 x 44 SFIR. Dia juga udah FFP lensanya. Jadi begitu kita zoom lensanya, retikelnya juga ikut ngezoom juga. Kita juga dapat ini tutup flipnya. Nah, tutup flip belakang, flip depannya kita nggak dapat. Nih, modelnya kayak gini. Tuh. Oke. Nah, ini dia punya paralak dari 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500 dan tak terhingga. Ini satuannya yard ya. Jadi jangan sampai kawan-kawan salah perhitungan, salah perkiraan.
Begitu hunting, long range, kita untuk ukur jaraknya itu pakai rangefinder. Itu kita masih pakai meter, lalu kita samain dengan ini paralaknya. Misalnya 30 meter di rangefinder, lalu kita taruh di 30. Itu nggak sesuai ya. Ini satuannya yard kayak gitu. Jadi kita kunci aja sampai di mana dia fokusnya kayak gitu. Kemudian zoomnya ini lumayan bagus, cuman agak truk dia, agak serak, jadi agak berat. Nah, dia ada ininya, ada apa, kayak bracket gitu buat pegangan buat zoomnya. Tuh, agak berat dia. Kemudian untuk turretnya ini belum serial stop, jadi angkat. Nah, ini suaranya ya kayak gitulah. Nah, kayak dengar sini agak kasar dia suaranya, beda kayak teleskop yang punya saya nih. Ini kan West Hunter suaranya gini. Nah, nyaman sekali didengar nih West Hunter suaranya. Dan ini udah zero stop ya. Tuh, beda dengan ini, kita bandingkan suaranya agak kasar nih untuk putaran turretnya. Nah, agak berat juga. Tuh, ini agak susah sekali saya mutarnya. Tuh, dia juga ada lampu IR-nya. Lampu IR-nya nanti saya tunjukin untuk di dalam retikelnya kayak mana, pakai mounting kamera nanti. Dia ada berapa, ada 5 anak salah, ada 9 malahan, ada 6 tingkat kecerahan. Tuh, sampai 6 nih, dari 1 sampai 6 tingkat kecerahannya. Kemudian untuk sunheadnya juga bisa dicopot nih. Ntar ya, saya pakai tangan satu, tapi udah saya kendorin sih tadi. Nah, tunggu sebentar. Ini sunheadnya, sunhead yang sarang tawon atau sarang lebah nih. Wih, banyak benar putarannya nih, apa nih. Jadi sunheadnya dia nggak modelnya kayak gitu kan, agak panjang ke depan. Kalau ini dia masuk ke belakang nih, ke lensa itunya, lensa depannya. Nah, sunheadnya dia seperti ini. Tuh, dia punya ukuran lensa depan itu 44 mm. Kemudian coating lensanya, untuk coating lensanya warna hijau. Ini udah bagus tampilan. Kalau coating lensa teleskop itu udah hijau tuh tampilannya pasti jernih. Nantilah saya tampilin di akhir video. Nah, ini juga agak-agak kehijauan sih warnanya, jadi gitu. Ini untuk sunheadnya, sunhead sarang tawon. Oke, di teleskop ini saya agak aneh dengan satu tulisan. Oke, tulisan ini sih waterproof, yang artinya anti air. Ini shockproof, artinya tahan guncangan. Kok ada palunya sih lambangnya? Ngapa ndak masukin lambang ini juga, sabit kah atau parang kah, tahan banting, tahan bacok. Jadi ya itu candaan saya. Nah, di teleskop ini saya agak aneh dengan satu tulisan, satu bahasa yang ditempelin di depan lensanya ini, lensa objektifnya. Ini bukan tulisan ini waterproof yang artinya anti air, ini shockproof yang artinya tahan guncangan. Yang saya aneh tuh yang ini. Tuh. Ini screw is a key
part of shockproof, do not remove it. Skrup adalah bagian kunci dari peredam guncangan, jangan dilepas. Saya rasa maksudnya ini, baut ini, skrup ini jangan sampai dilepas, nanti ketahanan guncangannya nggak ada fungsi. Cuman menurut saya, baut di depan ini kan lensa depan ini, lensa objektifnya. Lensa ini nggak ada berpengaruh ke ketahanan getar kayak gitu. Ini saya perhatikan baut yang merah ini kan ada baut, ada 4 butir nih. Tuh 4 butir ya. Kalau saya perhatikan ini kayaknya jebol nih. Bautnya ngeloknya ke ini tabung lensanya, ini jebol ke dalam. Seandainya ini dilepas, ini bukan shockproof dia, waterproof. Jadi tahan airnya nggak ada kayak gitu. Jadi ini kayak kurang, gimana bahasanya nih, kayak omong kosong kayak gitu. Jadi kalau bahasa tulisan ini ditaruhlah di sini. Di sini mungkin bisa jadi karena baut-baut yang sensitif untuk mempengaruhi ketahanan getar tuh di sini, di bagian tengah ini, di bagian di sini, bagian belakang ini kayak gitu. Bukan baut di depan sini. Jadi agak aneh. Mungkin kawan-kawan ada yang satu pemikiran, bisa komentar di kolom komentar. Kayak mana nih maksudnya, disclaimernya kayak mana nih. Jadi saya nggak setuju. Ini menurut saya kata-kata bullshit kayak gitu ya. Jadi ya itu pendapat saya ya. Malam pendapat kita kan beda-beda. Ngapain dia pakai 4 baut di sini juga, di sini ada 2, ada 4, di sampingnya juga ada 4. Ngapain nggak pakai ini aja kayak gitu? Ngapain harus 8 baut yang dipakai? Jadi kayak kurang pas, kurang logis menurut saya. Oke, kita sambil rokok aja kali ya. Sambil rokok supaya pikiran agak tenang nih buat bahas yang kayak ginian. Jadi gimana menurut pendapat kawan-kawan nih tulisan ini? Nih saya nggak tahu maksudnya gimana, kecuali kalau tulisan ini screw is a key part of waterproof, do not remove it. Skrup adalah bagian kunci dari ketahanan air, jangan dilepas. Nah itu bisa masuk akal menurut saya. Tapi ini kok kayak gini bahasanya. Ini kalau ketahuan sama kawan-kawan di luar yang paham teleskop pasti di komen nih, kayak mana nih. Coba reseller teleskop Discovery nih yang ada di Indonesia, jelaskan apa maksud dari ini. Saya juga bingung juga nih, kayak mana nih Discovery kok mengeluarkan bahasa yang kayak gini di sini. Cuman itu nggak jadi permasalahan untuk teleskopnya, cuman jadi permasalahan di saya kayak gitu. Ngapain harus tampilin bahasa ini di depan lensa ini, bautnya ini. Padahal kalau bautnya ini dilepas, otomatis ini bolong nih ke dalam nih. Saya nggak berani buka karena di sini ada nitrogen di dalam, karena ini bukan teleskop saya. Kalau teleskop saya sih saya berani buka, saya tusukin kunci, pasti dia jebol ke dalam. Jadi kawan-kawan yang beli teleskop Discovery Optik yang HS ini, pokoknya yang tipe HS dia kayak gini semua. Mau itu yang kali 44 atau kali 50 atau zoom 3, yang zoom 3 sampai sekian itu, ini sama semua. Teleskop HS tuh kayak gini semua dia bentuknya. Ada baut 8 buti, 9 sama ini nih. Jadi agak kurang logis, kurang masuk akal kayak gitu. Kemudian dia juga dapat tutup ini. Ngapa dia teleskop yang HS ini dapat tutup yang beginian nih? Kalau menurut saya, ini lensa belakangnya ini terlalu cembung dia. Nah, jadi gampang lecet dia. Jadi jangan sampai kawan-kawan yang udah beli teleskop ini lepasin ini. Harus dibawa terus nih, hunting kita bawa terus. Kalau perlu kasih tisu di sini. Kasih tisu supaya lensanya nih bersentuhan sama yang halus terus. Kalau
Ini paling cepat lecet nih lensa belakang nih. Kalau sampai bergesekan atau kita kan, kalau kita hunting nih kita nggak tahu nih geradak geruduk entah kena apa gitu, entah jatuh ke apa, ini ya cepat lecet sekali nih. Nah, lensa ini jadi dikasih tisu kemudian ditutupin kayak gitu. Itulah fungsi ini, tutup flip belakangnya. Ini tampilan dari retikelnya tuh kayak gini ya. Dia juga punya retikel yang udah EPP, di sebelahnya juga sama kayak gitu. Nih kita dapat kelengkapan yang tadi, apa itu, sunhead yang sarang lebah, sarang tawon, kemudian tutup flip belakang, teleskop. Kemudian di dalam boxnya ini apa aja nih, ntar saya buka. Saya hanya punya satu tangan, maksudnya punya dua tangan sih, maksudnya tangan satunya pegang HP gitu. Oke, bentar ya, kita buka, kita jeda dulu. Nah, ini udah saya buka. Dia untuk kotaknya bagus ya, tuh itu kotak luarnya. Untuk kotaknya bagus, dia juga ada busa-busanya. Teleskop saya yang West Hunter kemarin nggak ada busa-busa kayak gini. Ini ada busa-busanya. Kemudian dia dapat ini, apa ini? Ini semacam keterangan teleskop. Tuh. Oh, totalnya ini 70 MOA. Total elevasinya. Elevasi turret 70 MOA. Atas sama bawahnya. Cuman kemarin saya hitung itu hanya 65 MOA. Karena yang kita pakai itu kan praktek lapangan, bukan teori kayak gini. Saya udah hitung nih dari 0, saya balikkan ke 0. Ini untuk turretnya saya hitung tuh jumlah MOA nya itu 65 MOA, nggak sampai 70. Cuman ini di kartunya 70, cuman nggak apa-apa. Dia punya offsize nya 44. Ini lensa objektifnya 44 OD nya. Kemudian tube-nya 30. Ini set fokusnya, ini paralaknya sampai 10 yard sampai tak terhingga. Kemudian illuminated, lampu retikelnya ada. Ini panjangnya 375 mili, berat 785. Kemarin saya timbang dengan mounting teleskopnya itu 800 gram. Dan ini shockproof, tahan getar, ada waterproof, ada ini X-proof, ini nggak tahu apa namanya, nitrogen ada. Kemudian ini TV-nya zoom 6 sampai 244. Ini focal plane fast, berarti yang EPP. Jadi kayak gitu ya keterangannya. Saya nggak mau lagi bahas itu. Ini untuk manual booknya. Manual booknya standar, menjelaskan fungsi dan fitur-fitur yang ada di teleskop. Kayak gini, saya bukain. Tuh, ini. Standar juga. Ini nggak penting. Kemudian ini dapat lap untuk lap lensa depan dan lensa belakang dan lensa depannya. Kemudian apa lagi? Nggak ada. Ini kantong buat bungkusin teleskop. Kemudian ini. Nah, ini apa? Ini mana nih? Ngeblur kamera nih. Ada, saya lempar nanti ya. Apa nih kameranya nih? Wih. Nah, ini dia. Ada lambang Discovery-nya juga. Ini buat buka ini. Buat buka tutup dari tutup turretnya. Ini bahannya stainless,
Ini stainless ya. Nah, ini stainless, bukan bahan dural. Dan ini kita buka tutup. Nah, masih belum ada ini zero stop. Ini masih standar. Dan sampingnya kita buka. Kayaknya sama deh. Kayaknya enggak perlu kita buka ya. Kayaknya sama ini. Buka dulu. Soalnya tangan saya satu, tangan saya dua, satu buat pegang HP, jadi ya susah saya. Nih demi kawan-kawan nih. Tuh, kita buka dulu. Susah juga buka. Nah, tuh sama, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Kita pasang lagi. Setengah atasnya. Kita kunci lagi. Ini tutupnya lumayan bagus ya, stainless dia tutup untuk turretnya. Tidak kayak punya saya tuh, itu dural semua tuh. Tapi ini enak bukanya. Bukanya kita nggak perlu pakai buka-bukaan kayak gini tadi. Nah, nggak perlu pakai gini, kunci kayak gini. Kita tinggal putar aja nih. Tak, dah buka dia. Turretnya juga ringan. Nah, ini turretnya berat sekali nih, nggak tahu kenapa nih. Nah, sampingnya juga berat, suaranya juga kasar. Ini juga kayak gitu. Aduh, kok masuk ke dalam lagi. Tuh. Mungkin sampai di sini ya pembahasan saya. Kesimpulan dari teleskop ini, teleskop Discovery HS 624x44 SFIR adalah teleskop yang udah tahan getar, tahan air, asal jangan dilepas ini bautnya, supaya dia tetap tahan air, bukan mempengaruhi ketahanan getar ya. Jadi keterangan ini salah, menurut saya ini bullshit. Kemudian belum ada zero stop. Dia juga udah support untuk long range, zoomnya sampai 24. Oke, sampai sini pembahasan tentang teleskop. Kita lanjut ke pembahasan tentang retikelnya. Jumpa di video mounting kameranya. Oke, sip, subscribe dulu brother.